Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti MPLS ini dengan model daring dari SMK Negeri Pringsurat. Di kesempatan pagi hari ini sampai nanti selesai untuk materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi tentang informasi jurusan. Nah, langsung saja saya kenalkan, ini nama saya Setio Budi Leksono. Saya di sini sebagai K3, yaitu Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia. Nah, ini nanti silahkan ikuti presentasi dari saya tentang pengenalan kompetensi keahlian multimedia ini. Kita langsung saja. Ini pengenalan kompetensi keahlian multimedia. Ini saya sendiri, Setio Budi Leksono. Kemudian materi awalnya adalah pengertian multimedia, kemudian sejarah manfaat, komponen, contoh multimedia itu seperti apa. Nah, pengertian multimedia ini adalah dalam hidupnya manusia perlu berkomunikasi untuk bisa saling memahami. Kalau mulut dan bahasa lisan merupakan alat komunikasi yang paling utama selama ini. Nah, ini sambil kalian baca. Kemudian multimedia ini cocok sebagai komunikasi massal. Nah, pasalnya ini membutuhkan perangkat khusus agar informasi dapat tersampaikan. Nah, selama ini komunikasinya adalah ponsel, kemudian Android, WA, dan lain sebagainya. Secara bahasa, ini pengertian secara bahasa ini ada dua kata, yaitu multi dan media. Multi banyak, sedangkan media artinya sesuatu yang digunakan menyampaikan pesan perantara. Jadi pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri dari satu elemen atau banyak. Definisi lain, multimedia secara komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar diam, dan bergerak, animasi audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat. Dan selanjutnya adalah fungsi multimedia itu sendiri. Mohon maaf, ini hanya sebagai sampel aja, ini belum saya edit semua. Nah, ini hasil riset. Ini multimedia menjadi berjalan lebih efektif daripada metode-metode klasik yang selama ini dipakai, terutama dalam hal komunikasi. Mungkin sekarang adik-adik semua yang sudah masuk multimedia pas awal daftar saja itu sudah memakai media online dan harus memakai Android. Nah, sebenarnya tidak perlu datang ke sekolah. Adik-adik sudah bisa mendapatkan atau bisa mendaftar di SMK Negeri Pringsurat ini. Nah, itu lebih cepat, lebih mudah. Kita mau mengirim sesuatu, tinggal kalaupun banyak ya bisa kita memanfaatkan email atau drive dan lain sebagainya. Manfaat multimedia yang lain, informasi umum. Nah, kalau informasi umum mungkin sekarang sudah ditemukan seperti LCD yang tertera di hotel, stasiun, bandara, pusat perbelanjaan itu ganti-ganti dengan by komputer. Media pembelajaran. Nah, ini model seperti ini, daring.
daringnya ini nanti kalaupun model pembelajarannya bisa memakai YouTube, ataukah mau memakai model nantinya mungkin ada Microsoft Teams, ataukah nanti ada FCC, Free Conference Call, ataukah nanti bisa memakai Zoom Meeting. Nah, itu media-media pembelajaran interaktifnya. Kemudian memajukan ilmu kesehatan, Piranti USG bukan satu-satunya perangkat multimedia yang dimanfaatkan dalam kedokteran. Pemindai X-ray adalah yang lainnya, di mana menjadi sarana penting bagi dokter untuk mendiagnosis gangguan kesehatan pada pasiennya. Nah, ini multimedia yang manfaatnya luar biasa. Kemudian komponen multimedia. Nah, ini komponen multimedia ada yang berupa teks, grafik, suara, foto, gambar diam, ataukah gambar bergerak, serta animasi. Kemudian pengoperasiannya ini ada yang mengontrol, memutar, menampilkan karya multimedia, diantaranya komputer, layar multimedia, speaker, jaringan internet, cakram. Kita nggak bisa jauh-jauh dari sini. Webcam sudah tertera di Android kita, apalagi Android adik-adik pastinya lebih bagus daripada gurunya. Maka manfaatkan multimedia yang super canggih ini. Adik-adik mungkin suatu saat pintar mengoperasikan menjadi paparazzi ataukah menjadi foto, pengeditan foto. Nah, ini tempatnya di SMK kita akan diajari dari Photoshop, Corel, animasi, Flash, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis multimedia. Ada dua jenis, berdasarkan aksesnya, itu multimedia ada online dan offline. Perbedaannya hanya menggunakan jaringan internet. Jika dilihat dari penyajian, multimedia dibedakan menjadi 5 jenis. Berbasis kertas, cahaya, slideshow, transparansi, suara radio, gambar bergerak, dan digital. Nah, ini komputer ataukah ponsel pintar. Nah, ini digitalnya yang dimaksud di dalam hal ini. Pengelompokan multimedia menggunakan variabel yang cukup bervariasi. Berdasarkan sifat penggunaannya, komunikasi multimedia dikelompokkan dalam 3 tipe. Multimedia interaktif, hiperaktif, dan linear. Nah, interaktif itu apa aja? Interaktif itu adalah multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunanya. Ini interaktif. Jadi ada antara dua pengguna dan ada yang mengontrol juga. Kemudian multimedia hiperaktif merupakan jenis komunikasi multimedia, memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia, sifatnya juga interaktif, sehingga pengguna dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Multimedia linear. Multimedia ini bersifat tidak interaktif, artinya pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear, tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Seperti Anda ini, mungkin adik-adik di rumah cuma bisa melihat YouTube atau bisa melihat kita. Untuk mengontrol suara dan yang lainnya, Anda tidak bisa. Tetapi nanti kalau misalnya model interaktif, Anda bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, apalagi sampai dengan mematikan webcam adik-adik semua. Ataukah bisa menjadi sebuah adminnya juga. Nah, ini masuk ke dalam kelas multimedia di SMK Pering Surat nantinya. Semoga aja musim pandemi corona ini cepat hilang, habis, kemudian kita sehat kembali dan akan berjumpa dengan Bapak Ibu guru yang di multimedia yang multi talenta. Nah,
Ini untuk pengertian desain grafis. Sini pengertian desain grafis itu adalah kegiatan kreatif untuk menciptakan karya yang fungsional dan estetis untuk berbagai jenis media yang proses komunikasinya tidak hanya mengandalkan teks, justru cenderung lebih banyak menggunakan unsur visual. Desain grafis adalah suatu proses kata kerja sekaligus proses itu sendiri. Ya, mungkin nanti kita bisa nambah ke yang lain. Nah, ini desain grafis itu tidak hanya terbatas pada media cetak saja. Nah, desain grafis ini menghasilkan ada brosur, tata letak majalah, cover buku, logo, antarmuka website, antarmuka aplikasi, ponsel, dan sebagainya. Kemudian sini nanti adik-adik akan diajari misalnya buat brosur, atau kamu membuat logo seperti ini, eyes seperti ini, mata seperti ini. Ini akan menggambar secara manual menggunakan aplikasi Corel Draw, ataukah Photoshop, ataukah AI, ataukah nanti yang ada yang lain. Kemudian di sini ada animasi. Nah, animasi saya berharap ini adalah animasi yang bergerak ya. Jadi adik-adik bisa setiap harinya bisa melihat animasi di film kartun adik-adik masing-masing di rumah. Ini seperti Ipin Upin, ada Doraemon, kemudian ada Mr. Bean seperti ini, kemudian ada yang lain misalnya seperti Naruto, Boruto, dan lain sebagainya. Nah, pengertian fotografi. Ini fotografi berasal dari bahasa Inggris yang berarti fotos, cahaya, dan grafu. Jadi adalah proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Untuk definisi fotografi yang lebih umum memiliki arti proses atau metode menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka terhadap cahaya. Kemudian editing. Nah, editing di sini nanti ada editing sinematografi ya. Sinematografi. Ini prosesnya itu hanya cut to cut. Jadi proses editing adalah cut to cut, memotong dan memotong. Nah, hasilnya nanti bisa dinikmati sendiri. Ada yang menggunakan musik, ada yang menggunakan presentasi awalnya atau openingnya, ataukah nanti pas terakhirnya mau seperti apa. Nah, ini program-program yang ditawarkan ada berbagai macam. Ada AVS Video Editor, Sony Vegas, kemudian Adobe Premiere, Filmora. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tipografi. Tipografi ini adalah perpaduan antara ilmu seni mengatur tulisan agar maksud serta tulisan dapat tersampaikan dengan baik secara visual kepada pembaca. Tipografi tidak hanya terbatas lewat pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, dekorasi, kesesuaian yang dengan tema, tetapi meliputi tata letak vertikal, horizontal, tulisan pada sebuah bidang desain. Nah, tipografi bisa dikatakan sebagai visual language atau dapat berarti bahasa yang dapat dilihat. Nah, hanya saja di sini yang akan kita ajarkan itu adalah tipografinya kita coba menggambar manual, memakai tulisan. Nah, dari tulisan tersebut nanti kalau adik-adik terbiasa, mungkin suatu saat akan bisa menggambar melalui pensil yang ditawarkan dari Corel Draw atau AI. Ini semua seperti ini adalah pengeditan semua. Jadi ada yang pengeditan, ada yang tulisan tangan. Kemudian nanti kalaupun prosesnya bisa nanti di scan ataukah nanti di gambar manual. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Sebenarnya mudah, hanya saja karena tidak terbiasa maka akan menjadi sulit. Nah, yang terakhir untuk adik-adik semua, ini ada tugas, buatlah tipografi dengan tulisan multimedia SMK Negeri Belitung Surat. Digambar dengan menggunakan kertas HPS ukuran atau manila, ukuran F4 21 x 33 warna putih ya ini ya. Jadi
gambar dengan media pensil, diberi nama, silakan tulis saja kelas grup MMA ataukah MMB, kemudian dikumpulkan ke koordinator grup. Saya akan melihat gambar-gambar dari adik-adik semua. Apakah adik-adik ini benar-benar bisa gambar ataukah tidak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan kalaupun bisa ya silakan bisa di subscribe ataukah di klik like ataukah tekan notifikasinya. Silakan, mungkin itu aja. Saya Eri, wassalamualaikum.